Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Senin tanggal 15 Januari 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar dan pair USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen. Seperti apa perkembangannya untuk satu minggu ke depan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat? Langsung aja kita bahas dan kita mulai di time frame weekly untuk indeks dolar. Kalau kita perhatikan pergerakan indeks dolar ya di minggu kemarin tidak terlalu volatile dan membentuk candle spanning top. Tapi candle tersebut masih di dalam range candle yang terbentuk di 2 minggu yang lalu sejak tanggal 1 Januari 2024, dan candle ini terbentuk impulsif bullish memakan daripada candle warna merah. Artinya kecenderungannya masih cukup sangat bullish ya sampai dengan posisi saat ini, dan menurut saya minggu ini dari hari Senin sampai dengan hari Jumat indeks dolar masih dalam posisi bullish. Sekarang kita akan lihat di time frame daily. Oke, untuk time frame daily secara keseluruhan pergerakan masih konsolidasi ya dari pergerakan satu minggu kemarin, di mana candle yang terbentuk di hari Jumat spanning top ini merupakan candle inside bar, dan pergerakan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat tidak ada perubahan. Maka menurut saya planningnya masih sama, tidak ada yang spesial ya sampai dengan posisi saat ini. Bahkan di time frame 4 jam juga sama ya, pergerakannya masih konsolidasi bergerak di range antara area 102.35 101.77. Itu adalah range pergerakan dari pergerakan konsolidasi ini. Ya tentunya planningnya juga sama. Jadi menunggu dulu mana dulu yang akan di breakout ya. Apakah di atas level 102.35, jika mana breakout body candle dan close di atas level tersebut, menurut saya berpotensi kuat akan terjadi kenaikan menuju 102.73. Dan kalau memang terburuknya dia breakout di bawah 101.77, maka akan melanjutkan koreksi ke bawah dan menguji 101.52 sampai dengan low weekly di 2 minggu yang lalu di 100.95. Tapi secara keseluruhan untuk indeks dolar masih di dalam posisi trend bullish. Oke? Ini gambaran saya untuk indeks dolar. Selanjutnya saya akan membahas di market Euro USD. Oke, untuk market Euro USD di minggu kemarin juga sama, candlenya membentuk long legs doji dan masih di dalam range candle 2 minggu yang lalu, yaitu berkisaran antara 1.08767 sampai dengan 1.10388. Dan candlenya membentuk bearish engulfing, dan menurut saya acuannya masih di dalam posisi seller momentum ya, karena posisi bearish engulfing dan impulsif bearish ini merupakan acuan menurut saya dari pullback posisi yang awalnya bullish menjadi bearish. Jadi catatan saya minggu ini untuk Euro USD masih di dalam proses penurunan atau tren masih dalam posisi tren bearish, karena posisinya ada potensi penurunan berlanjut dan menguji 1.08767. Tapi nanti kita akan kawal ya dari hari Senin sampai dengan hari Jumat nanti, apakah ada pembalikan atau reversal candle dari daily ataupun di time frame yang lebih kecil. Dari progress weekly ini masih kecenderungannya adalah bearish, meskipun tren besar masih dalam posisi bullish. Itu gambarannya. Oke, sekarang kita akan lihat di time frame daily. Oke, untuk time frame daily kalau saya perhatikan memang sudah ada keluar ya sebelumnya di sini dari candle inside bar ya, posisinya yang keluar di hari Kamis ya. Membentuk high lebih tinggi di 1.09984 ya di posisi ini, dan kita akan kasih gambarannya ya di sini. Oke, ini yang menunjukkan perubahan. Tapi candle yang terbentuk di hari Jumat itu masih di dalam candle inside bar yang terbentuk di hari Kamis. Memang secara keseluruhan masih di dalam range terbatas ya atau konsolidasi. Dan hari ini akan menguji kuat area strong low daily di 1.09302 ya. Di area tersebut dengan batas breakout bawah masih sama ya di sini, dan batas breakout atas saya akan
rubah di posisi area 1.09720. Area itu target atasnya. Oke, sekarang kita akan lihat di time frame yang lebih kecil ya, yaitu di time frame 4 jam. Oke, di time frame 4 jam polanya membentuk bullish channel ya, seperti ini. Ini adalah arah bullish channel. Dan sekarang masih dalam pengujian level strong low daily di 1.09302 ya. Arahnya akan menuju ke sini dan menguji trendline bawah. Karena menurut saya ini kan membentuk sebuah bearish flag ya. Harusnya dia akan melanjutkan penurunan yang cukup signifikan. Tapi kalau kita lihat tadi, karena Euro USD ini adalah lawan daripada indeks dolar yang cukup menyesuaikan ya, artinya kalau candlenya sana bullish, candle sini bearish, dan itu sangat match banget dengan indeks dolar untuk Euro USD sendiri. Dan tentunya saya memiliki batasan juga di area saat ini. Saya melihatnya batas atas setelah di break kemarin, sekarang menuju di area sini di 1.09853, itu adalah batas atasnya. Sorry, saya pasin dulu ya. Di 1.09827 itu adalah batas atas, dan batas bawah ada di posisi 1.09396. Itu adalah batas bawahnya. Jadi kalau di antara level tersebut ya, di breakout ya, tentunya akan menunjukkan potensi pergerakan yang cukup signifikan ya kalau area tersebut di break dan keluar daripada area inside bar yang terbentuk di time frame daily. Oke, jadi ini areanya, dan kalau ini di break maka akan meliquidity posisi 1.09396. Kemudian target berikutnya akan meliquidity di posisi ini 1.09101 sampai di area key supportnya atau weekly 1.08367. Itu targetnya. Oke, sekarang kita lihat di time frame 1 jam ya. Kita lihat dulu posisinya. Nah, ini yang saya sampaikan kemarin, Anda bisa lihat ya. Nah, ketika dia keluar daripada jalur ini, dia bergerak turun ya, sampai dengan posisi ini ya, dan kemudian dia bergerak naik dan ada penolakan kembali dari batas breakout time frame 4 jam dan market bergerak bearish. Dan hari ini gambaran saya, kalau dia break di bawah 1.09396 di bawah ini, maka meliquidity ini tadi ya saya sampaikan 1.09302 sampai dengan 1.09101 sampai sini. Oke, catatannya di situ. Tapi kalau tidak mampu break dari batas breakout 4 jam di 1.09396, maka masih akan memungkinkan dia bergerak naik menguji level 1.09827. Gambarannya situ. Jadi setidaknya sih sebenarnya hampir sama setting planningnya kayak kemarin ya. Itu tidak ada perubahan, dan kalau bergerak naik cukup kuat ya, maka akan menguji order block yang ada di time frame 1 jam. Oke, ini gambaran saya untuk Euro USD. Selanjutnya kita akan membahas di market GBP USD. Oke, untuk market GBP USD pergerakan di minggu kemarin ya, kita lihat. Oke. Kalau kita lihat di sini memang sudah ada pullback kembali ya. Memang artinya di sini tuh marketnya memang konsolidasi ya. Intinya seperti itu. Belum keluar daripada jalur area resisten ataupun area support. Karena Anda bisa lihat high di break, kemudian dia bergerak lagi, high di break, low di break, high di break, dan seterusnya. Maka di sini masih konsolidasi cukup panjang. Jadi artinya minggu ini dia harus keluar daripada area konsolidasi. Jadi kalau kita lihat secara langsung ya, di time frame daily pun tidak ada perubahan, hanya sebatas continuation aja ya. Nih candle sebelumnya kan membentuk high lebih tinggi ya, dan di sini ada high lebih tinggi lagi di 1.27856. Oke, kemudian low-nya juga lebih tinggi di posisi 1.27195, tapi pergerakannya itu masih konsolidasi gitu loh ya. Tidak ada perubahan yang cukup berarti menurut saya, dan batas breakoutnya ada di sini di 1.27602. Itu adalah batas breakout bawah ya. Jadi gambaran saya sih masih konsolidasi. Bahkan kalau kita cek di time frame yang lebih kecil, contohnya 4 jam. Nah, ini ya, ini adalah area pola konsolidasi yang saya sampaikan kemarin. Ada area resisten, ada area support.
Dan dia sudah ada penolakan di sini meskipun tidak sampai dengan area resisten yang berkisaran antara 1.27.845 ya. Sampai dengan 1.28.281 dan sekarang sudah menuju area 50%. Jadi secara keseluruhan ya targetnya menuju ke area support. Kalau di sini di impulsif bearish terjadi, dorongannya ke sini. Dan entry posisi yang lebih baik adalah buy di support, sell di resisten dengan konfirmasi adanya bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down. Itu kalau Anda mau sell, kalau Anda mau buy, konfirmasinya adalah buy bullish engulfing, bullish pin bar ataupun 3 inside up. Baik itu single pattern, double pattern, ataupun triple pattern. Jadi kalau buy di kisaran antara area 1.26.119 sampai dengan 1.26.551. Itu aja. Jadi secara keseluruhan trading plan-nya masih sama ya. Tapi kalau candle-nya masih impulsif bullish di atas resisten, hati-hati ya, dia bisa breakout close di atas 1.28.273 maka menuju ke area 1.29.059. Tapi kalau impulsif bearish close di bawah 1.26110 maka akan kuat menuju area 1.25.002, yaitu bertahap ya, menuju ke area imbalance di posisi ini yang memang masih fresh sampai dengan saat ini. Ini ya masih fresh ya, memungkinkan area tersebut bisa jadikan acuan kalau memang betul-betul ada konfirmasi adanya bullish engulfing, bullish pin bar ataupun 3 inside up. Itu gambaran saya untuk GBP USD saat ini ya. Dan sekarang kita akan membahas di market berikutnya adalah USD Jepang Yen. Oke, untuk market USD Jepang Yen sampai saat ini menurut saya masih memiliki continuation bullish meskipun candle terakhir di minggu kemarin membentuk spanning top ya, di mana buyer dan seller memang sama-sama kuat di posisi ini. Kita akan update di mana high weekly ya lebih tinggi di posisi ini di 146.41, kemudian low weekly ada di sini karena sudah keluar daripada pergerakan impulsif bullishnya, yaitu di 143.42 dengan batas breakout weekly ada di bawah sini. Ini batas breakoutnya dari spanning top di 144.59. Menurut saya gambaran saya untuk USD Jepang Yen masih dalam posisi bullish. Itu gambarannya. Oke, sekarang kita akan lihat di time frame daily ya. Ya tentunya selama 1 minggu nanti kita akan lebih intens ya. Artinya kalau posisinya memang ada perubahan pasti saya akan sampaikan. Ya baik itu ada perubahan bullish engulfing ataupun bullish pin bar. Ya untuk menunjukkan yang awalnya bullish bisa jadi bearish. Nah itu nanti kita akan informasikan setiap harinya dari analisa yang ada. Oke, selanjutnya kalau kita perhatikan di time frame daily ya, dorongan seller momentum sangat kuat ketika ada di posisi hari Kamis dan hari Jumat. Ya makanya dari posisi terakhir di sini kan saya sampaikan tadi ada spanning top ya. Memang sempat turun dan dia bergerak naik sampai membentuk level 146.41, kemudian dia bergerak bearish dan di sini ada pullback ya, yang arah naik menjadi arah turun ya. Ini pullbacknya dari low ini. Jadi ingat ya, tadi kalau kita lihat weekly itu bullish, tapi kalau di daily memang ada potensi bearish untuk koreksi. Jadi turunannya ini hanya sebatas koreksi. Jadi di sini teman-teman jangan bingung ya, jangan ini kok gimana sih habis naik kok turun ya, memang market seperti itu. Nah ini konfirmasinya yang saya sampaikan ya, jadi jangan bingung di situ. Posisinya di hari Jumat kemarin candlenya yaitu membentuk candle bearish, keluar daripada low sebelumnya di sini ya. Ini saya sampaikan pullback dengan batas breakout saat ini ada di sini, saya akan update. Kita akan fokus di situ ya. Jadi batas breakoutnya 145.26. Jadi kalau candle terbentuk hari Senin, breakout close di atas 145.26, maka bearish untuk koreksinya berakhir ya, dan dia akan melanjutkan kenaikan yang cukup tinggi. Itu gambarannya. Jadi momentumnya masih bullish dan ada koreksi memang dari hari Kamis dan hari Jumat ya, karena ada pelemahan indeks dolar ya, secara keseluruhan dari data-data yang rilis tidak cukup bagus. Itu gambarannya, dan sekarang kita akan lihat di time frame 4 jam untuk USD Jepang Yen. Yang pertama di sini adalah zona buy ya, udah direspon ya. Cukup bagus.
Anda bisa lihat bearish dan rally base rally ya di sini. Zona ini time frame 1 jam. Nanti kita akan cek. Di respon ada bullish pin bar yang menurut saya potensinya harus keluar daripada batas breakout di sini di 145.25. Jadi kalau area ini di breakout oleh impulsi bullish, maka dia akan menguji strong high daily ya untuk merubah pergerakan dari arah bearish menjadi bullish. Kalau di sini impulsi bullish saja akan menuju ke area key resistance untuk membentuk sebuah pola breakout structure kembali. Itu gambarannya secara keseluruhan. Ya, dan sekarang kita akan coba lihat di time frame 1 jam ya. Oke, kita lihat dulu time frame 1 jam. Nah, ini ya, cukup bagus ya polanya. Ada 3 in setup dan dia bergerak naik. Ya insya Allah dia akan menuju ke posisi yang lebih tinggi ya di area saat ini. Oke, sebentar. Ini daily-nya di sini. Oke. Ini batas atasnya ada di sini ya, di 145.36. Oke, sebentar saya update dulu. Oke, jadi polanya seperti ini. Gambaran saya ya, kalau di posisi kemarin Anda bisa lihat ya di sini. Ini ada pembentukan dan dia bergerak naik. Kalau ini di time frame kecil pasti lebih detail nih kelihatan. Contohnya seperti ini, Anda bisa turunkan di 15 menit untuk konfirmasinya. Nah, ini konsolidasi impulsif ya. Ini dorongan kuat untuk dia bergerak naik. Insya Allah dia akan menuju batas breakout 4 jam ya, di level yang lebih tinggi ya arahannya. Jadi secara keseluruhan trading plan-nya masih menunggu kembali ya. Karena strukturnya ini sudah direspon dan dia sudah bergerak naik. Jadi menunggu dia akan menuju ke posisi target 145.36. Kalau ini di breakout maka kuat menuju ke area key resistance. Itu gambarannya dengan batas bawahnya ya. Ingat di strong low daily karena kita punya target buy itu ada 2. Zona buy yang pertama di rally base rally berkisaran 144.62 sampai dengan 144.31. Kemudian area order block di posisi 143.92 sampai dengan 143.65. Ya, potensinya untuk market USD Jepang Yen masih dalam posisi bullish. Ya, semoga aja targetnya bisa sesuai ya sampai dengan minimal ya, yaitu strong high daily di 145.56 sampai dengan 146.41. Kalau level 146.41 di break, maka terjadi breakout structure kembali dan membentuk pola baru dari posisi bullishnya. Itu gambarannya. Oke. Jadi ini yang bisa saya sampaikan. Silakan teman-teman cocokkan dengan trading plan masing-masing. Kalau memang sesuai bisa diikutin, kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah support channel Zona Forex dengan cara bagian videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.